yang mana materi ini hukum administrasi 1 penerimaan perkara. Proses peradilan di Indonesia meja 1 pada pelayanan terpadu 1 itu PTSP adalah unit administrasi yang bertanggung jawab menerima, mencatat, dan memproses berkas-berkas secara manual sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dasar hukum pelaksanaannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung, Perma, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur standar administrasi peradilan. Peran administrasi peradilan di meja 1 PTSP sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan perkara, sehingga setiap pihak yang memperkara mendapatkan pelayanan yang tertib, efisien, dan sesuai prosedur yang ditetapkan. Dalam persyaratan dokumen, ada suatu gugatan atau permohonan dokumen utama yang memuat pokok perkara, dasar hukum, dan petitum yang diajukan oleh penggugat atau pemohon. Surat kuasa, dokumen yang resmi yang memberikan kewenangan kepada kuasa hukum untuk mewakili pihak berperkara, ditandatangani di atas materai. Identitas para pihak, dokumen identitas lengkap penggugat dan tergugat, meliputi KTP, akte pendirian badan hukum, atau dokumen identitas resmi lainnya. Bukti pembayaran, slip pembayaran panjang biaya perkara yang telah disetorkan ke rekening pengadilan sebagai syarat pendaftaran perkara di meja 1 PTSP. Prosedur manual meja 1 PTSP yang mana 1. Itu penerima berkas gugatan permohonan dari pihak penggugat atau pemohon. Kedua, pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan administrasi perkara. 3. Penghitungan biaya perkara dan penentuan besaran panjaran biaya. Selanjutnya 4. Pendaftaran SKUM dan pencatatan perkara dalam buku register. Tugas utama meja 1 yaitu verifikasi kelengkapan dokumen. Petugas meja 1 memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas perkara yang diajukan oleh pemohon, memastikan seluruh dokumen persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan administrasi penerimaan perkara di PTSP pengadilan. Penaksiran biaya perkara SKUM. Petugas meja 1 menghitung dan menerapkan taksiran biaya perkara serta menerbitkan surat kuasa untuk membayar SKUM sebagai dasar pembayaran panjang biaya perkara oleh pihak pemohon ke kasir pengadilan. Rekomendasi: pastikan checklist dokumen lengkap sebelum memulai proses penerimaan perkara di meja 1 PTSP. Verifikasi kelengkapan berkas seperti surat gugatan, identitas para pihak, dan dokumen pendukung lainnya agar proses administrasi berjalan lancar dan tidak terhambat. Berikan informasi biaya perkara secara transparan kepada pemohon sejak awal. Sampaikan rincian panjang biaya perkara, mekanisme pembayaran serta prosedur pengembalian sisa panjang secara jelas agar pemohon memahami kewajiban. Tadi ada yang ibaratnya ada penggugat, ada tergugat. Nah ini kan ada pemohon dan termohon. Jadi di pengadilan itu ada 4 zona. Zona 1, zona 2, zona 3. Kalau diperkirakan setahu saya itu minimal itu antara 1 juta atau 900 ya perkaranya. Bila mana ada kekurangan itu nanti akan diberitahukan. Makanya di situ nanti ada bahasa panjar dulu gitu. Karena belum tahu nih lawan sudah hadir atau tidak dalam persidangan. Sehingga untuk mengantisipasi kurangannya biaya itu makanya ada panjar biaya itu. Gitu loh. Nah, dalam proses biasanya baik yang sendiri atau pengacara itu berbeda. Kemudian kalau yang pengacara itu sudah terstruktur pakai sistem namanya ekor. Pengacara punya sistem ekor. Nanti biar yang input itu pengacara. Ketika pengacara sudah menginput, kemudian pengacara itu membayar panjar, pengacara pasti nanti akan memberitahukan ke klien bahwa biaya sekian rinciannya klien. Nah kemudian relas pun akan nanti nyampe ketika sudah selesai panjar biaya. Nah ketika nyampe relas, nanti itu panggilannya itu sidangnya jam hari apa, jam berapa itu udah kali tersampaikan, mengetahui. Biasanya kalau sidang pertama itu pengacara baik klien itu datang bersamaan.
memastikan bahwa sebagai penggugat itu wajib hadir. Namanya prinsipal itu wajib hadir 1 kali. Apakah benar-benar dia melakukan upaya hukum sebagai penggugat atau tidak, kan gitu. Kemudian barulah ketika baik ada lawan atau tidak, nanti dipastikan dulu sidang pertama. Ketika ada lawan, otomatis hakim memerintahkan untuk mediasi terlebih dahulu. Bedanya kalau tidak ada perlawanan dari tergugat, kemudian hakim pasti akan memerintahkan lanjutan sidang kedua. Nah, di sidang kedua baru bagaimana hakim nanti menanyakan baik dari mulai identitas, ya kan, isi gugatannya, yang jadi tuntutannya, itu memproses apakah diputus, apakah ditolak, apa MO. Kita tunggu hasilnya sesuai tidak yang jadi tuntutannya, kan gitu. Faktanya betul tidak sesuai dengan bukti-bukti yang dilampirkan di dalam gugatan. Nah, ketika hakim memutus itu gugatan itu diterima, otomatis hakim akan memberikan putusan dan pengacara nanti yang ngeprint sendiri karena sudah tersistem dengan sistem Mahkamah Agung. Makanya pengacara dengan mudah itu mengakses segala dokumen gitu loh. Nanti setelah selesai dalam jangka waktu yang sudah ditentukan oleh sistem, itu nanti diberitahukan oleh pengacara atau dari pihak pengadilan bisa untuk mengambil berkas gitu kan. Sebelum berkas itu masuk ke pengacara, biasanya belum ada sistem itu biasanya klien bisa mengambil sendiri atau bisa dikuasakan dengan pengacara gitu loh. Misalkan ada halangan nih, dikuasakan lagi untuk pengambilan berkas putusannya, itu boleh pakai pengacara. Tapi kalau misalkan klien tidak mau mengeluarkan biaya, itu bisa ngambil sendiri dengan ketentuan membawa identitasnya. Kan seperti itu. Sampai semuanya berkas, terus sisa panjang berapa nanti silakan diarahkan untuk mengambil sisanya. Sudah berkas diterima, selesai gugatan. Nunggulah 14 hari apakah ada banding atau kasasi atau PK. Itu kan belum kerah tuh. Tapi setelah selesai dari waktu 14 hari itu nanti ingkrah. Beda halnya ketika ada pengajuan gugatan hak gonogini atau hak asuh, itu sekarang itu terpisah. Jadi untuk perceraian biasanya itu terpisah. Dulu ada kompilasi hukum Islam, bisa perceraian, juga perceraian disatukan dengan hak asuh anak. Sekarang satu-satu dulu, perceraian dulu, setelah putusan baru hak asuh atau gonogini. Jadi demi waktu itu berbeda aturannya, karena memang dalam proses baik perceraian, hisbah, kemudian harta gonogini, waris, itu semuanya prosesnya hampir sama, tapi waktunya saja adakah perlawanan atau tidak, kan begitu, dari pihak tergugatnya maksudnya atau termohonnya. Jadi dibilang kalau klien menanyakan kayak pengacara, itu Pak berapa lama Pak, berapa cepat, itu tidak bisa memastikan karena fleksibel. Bisa jadi sidang pertama ketemu semuanya kemudian ditunda, pihak sidang kedua kemudian salah satu berhalangan hadir, kecuali pihak lawan tidak hadir, otomatis pihak penggugat itu wajib hadir sampai putusan. Nah, situ bedanya. Makanya hati-hati kalau mengajukan suatu gugatan atau penggugat itu wajib hadir minimal 1 kali, itu pun kalau pakai pengacara. Tapi kalau tidak, otomatis hadir terus nih setiap persidangan. Relasnya itu akan disampaikan nanti minggu depan sidang lagi ya, sidang kedua, sidang ketiga ya biasanya. Dan paling cepat itu biasanya 2 kali sidang atau 3 kalau nggak ada perlawanan. Gugatannya makanya sesuai fakta, buktinya gitu. Apa yang mendasar bahwa penggugat ini melakukan upaya gugatan? Apakah satu sering bertengkar, apakah sering dia mabuk-mabukan suaminya misalkan, terus main judi, main kasar, kekerasan, KDRT, ya kan, kekerasan dalam rumah tangga, atau dia mau nikah lagi,
Kan begitu. Kalau nikah lagi, itu kan ada nggak persetujuan dari suami istri yang pertama? Kan begitu. Harus ada juga, nggak boleh ujuk-ujuk suami yang sah ingin nikah lagi kemudian nggak ada persetujuan dari istri yang pertama, itu pasti ditolak. Jadi singkatnya begitu. Tapi kalau memang nanti lebih jelasnya, nanti bisa sambil praktek kita berkunjung ke pengadilan agama setempat, baik di kota atau di kabupaten, nanti menyaksikan dari awal proses sampai pendaftaran, pembiayaan, kemudian ambil berkas, kan begitu. Ya, itu semuanya sudah rapi sekarang, sudah tersistem. Cukup jelas? Oke, terima kasih. Finansialnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sekian dan terima kasih untuk penyampaian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.